Seiring dengan makin majunya peradaban manusia, sistem komunikasi jarak jauh antar manusia juga ikut terus berkembang. Kita sedang di dalam perjalanan untuk mencapai sistem komunikasi jarak jauh yang paling aman. Nah, coba kita lihat dulu ke belakang, ke zaman baheula. Dulu manusia pernah memanfaatkan tenaga hewan untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Misalnya burung. Kayak gimana waktu itu Takamaru dikirim dari Sunagakure ke Konohagakure buat ngabarin bahwa Gaara diculik sama Akatsuki. Tapi kita tahu dalam perjalanannya si Takamaru atau si hewan ini bisa aja dibunuh sama oposisinya. Jadi ya ini bukan cara komunikasi jarak jauh yang paling aman. Next, beralih ke mata-mata. Ya, dulu mata-mata bisa ditugaskan untuk menyampaikan informasi dari pusat komando misalnya ke medan perang. Tapi kita tahu mata-mata ini dalam perjalanannya menyampaikan informasi bisa aja ketahuan sama oposisinya lalu ditangkap. Jadi ya ini juga bukan cara komunikasi jarak jauh yang paling aman. Next ke yang lebih modernan dikit. Diciptakanlah alat komunikasi jarak jauh, misalnya kayak telepon gitu. Tapi kita tahu telepon ini bisa dengan mudahnya disadap. Jadi ya ini juga bukan cara komunikasi yang paling aman. Next, kita bisa aja pakai tenaga teman. Ya, kita bisa aja titip pesan ke teman buat sampaikan ke orang lain. Tapi kita tahu teman ini bisa aja tiba-tiba lupa. Atau lebih buruk lagi dia bisa teman makan teman, backstabbing, terus berkhianat. Dan ya, sedih. Ya, anyway, intinya itu semua bukan cara komunikasi yang paling aman. Terus sekarang pertanyaannya, kalau semua cara komunikasi jarak jauh itu udah dicoba dan kita tahu semua itu nggak aman, sekarang ini sistem komunikasi yang dipakai sama manusia kayak gimana? Sampai-sampai manusia ini percaya diri bahwa komunikasi sekarang ini aman. Jawabannya adalah dengan menggunakan sistem komunikasi yang terenkripsi. Nah, enkripsi ini kayak gini. Misalkan ada dua insan yang mau menyampaikan isi hatinya, namanya emak dan bapak. Jadi dia mau berkomunikasi lewat satu channel. Misalnya, si emak ini mau bilang halo ke bapak. Caranya ya lewat channel ini, dikirimlah. Terus nanti nyampe di bapak dan bapak tahu si emak lagi ngomong halo. Tapi kita tahu bisa aja ada orang jahat di zaman ini yang mau nyadap dia. Jadi waktu pesannya disampaikan, disadaplah, sebutlah sama seseorang yang namanya Kang Ojek. Ini tokoh fiktif. Disadap dan si Kang Ojek bisa tahu isi pesannya halo. Jadi si Kang Ojek bisa tahu apa yang mau disampaikan emak ke bapak dengan mudahnya. Artinya sistem komunikasi kayak gini nggak aman kan? Orang lain bisa tahu. Nah, solusinya adalah menggunakan sistem enkripsi. Misalnya, kata halo ini mau kita enkripsi nih. Cara gimana? Ada banyak banget cara. Salah satunya adalah gini. Kita kan tahu, alfabet itu udah ada urutannya gitu kan. A, B, C terus sampai Z. Ada 26. Kita mau geser si hurufnya ini sesuai urutan alfabet. Misalnya di plus 1. Artinya H jadi I, A jadi B, L jadi M, O jadi P. Bisa plus 2, plus 3, sampai plus 26. Di sini gue pakai aja plus 25. Jadi H-nya ini bakal jadi G, A-nya jadi Z, L-nya jadi K, O-nya jadi N. Nah, proses ini dinamain proses enkripsi. Aturan plus 25 ini yang tahu cuma si emak dan si bapak. Oke. Artinya apa? Waktu si emak ini mau kirim halo ke bapak, yang dikirim adalah GZKN. Terus waktu nyampe di sini, karena si bapak tahu aturannya plus 25, tinggal di min 25-in, dibalikin gitu. Jadi si bapak bisa tahu juga isi pesannya halo. Si Kang Ojek bisa nyadap nggak? Ya tentu bisa. Tapi yang dia baca GZKN, dia bakal bingung. Oh, apa ini GZKN? Giberis. Oke. Jadi kayak gini, Kang Ojek tetap bisa bajak, tapi dia nggak bisa tahu isi pesannya. Tapi manusia itu adalah makhluk yang cerdas, ya kan? Si Kang Ojek ini bisa aja dengan mudahnya nyobain satu-satu kombinasinya. Dari GZKN, di plus 1, plus 2, plus 3, dan semacamnya. Sampai ketemulah isi pesannya, halo. Dan dia tahu bahwa resepnya adalah di plus 1 dari sini. G jadi H, Z jadi A, K jadi L, N jadi O. Oke. Ini dinamain proses dekripsi. Dan nyobain satu-satu dari plus 1 sampai plus 26 itu, ya cepet kan. Dia bisa dengan mudahnya mendekripsi. Berarti solusinya gimana? Ya, caranya adalah dengan memperumit enkripsinya. Misalnya, si kata halo ini nggak punya aturan yang sama untuk setiap huruf ya.
tapi dipisah satu-satu. H punya aturannya sendiri, A punya sendiri, L punya sendiri, O punya sendiri. Misalnya, H-nya ini plus 11, A-nya plus 7, L-nya plus 18, dan O-nya plus 24. Kalau kayak gini, enkripsinya bakal menghasilkan kata SHDM. Dan ingat, aturan ini yang tahu cuma mak dan bapak. Kang Ojek nggak tahu. Jadi di sini yang dikirim SHDM. Kalau kayak gini, apakah si Kang Ojek bisa cobain satu-satu lagi untuk mendekripsinya? Ya bisa pada dasarnya. Tapi kombinasi yang dia harus cobain lebih banyak kan. Jadi yang ini harus dicobain dulu plus 1 sampai plus 26, ini plus 1 sampai plus 26, dan masing-masing dicobain. Yang tadinya dia cuma butuh nyobain 26 kombinasi, untuk yang kayak gini, dia butuh nyobain sekitar 400.000 kombinasi. Ya dicobain tuh satu-satu, ya kan. Apakah mungkin? Ya mungkin. Jadi misalnya suatu saat dengan susah payahnya dia bisa mendekripsikan ini menjadi kata halo. Kalau kayak gini berarti masih kurang aman. Cara untuk mengamankannya lagi gimana? Jadi perumit lagi. Untuk 7 huruf yang masing-masing punya aturan sendiri, ada sekitar 8 miliar kombinasi yang harus dicobain satu-satu. Dan please, siapa yang mau nyobain pakai tangan 8 miliar kombinasi satu-satu? Pegel. Salah satu teknik enkripsi yang cukup terkenal di masa lalu adalah enkripsi dengan Enigma Machine. Sampai waktu itu pernah dibikin filmnya, diperanin oleh Om Benedict Cumberbatch. Enigma Machine ini dipakai oleh tentara Jerman di Perang Dunia Kedua untuk menyampaikan komando dari pusat ke medan perang. Saking mereka percaya dirinya dengan teknik enkripsi oleh mesin Enigma ini, mereka menyampaikan pesan terenkripsinya bukan lewat mata-mata, bukan lewat telepon, tapi lewat radio. Jadi literally semua orang yang punya radio, sampai anak kecil pun bisa dengar pesan yang disampaikan dari pusat komando tentara Jerman ke medan perangnya. Tapi, yang tahu kombinasi untuk mendekripsinya kayak gimana, cuma tentara Jerman yang di medan perangnya. Jadi ya, ini cukup aman. Sampai, waktu itu ditaklukkanlah oleh Alan Turing. Ya, Alan Turing ini adalah seorang matematikawan yang bekerja untuk militer British. Dan waktu itu dia menciptakan mesin yang bisa memecahkan enkripsi dari mesin Enigma ini. Mesin yang diciptakan oleh Alan Turing ini dinamakan juga Turing Machine dan dianggap sebagai cikal bakalnya komputer. Faktanya, komputer yang sekarang lu pakai ini di hadapan lu, yang biasa lu jumpai, bisa mencoba 10 miliar kemungkinan kombinasi enkripsi dalam waktu sekian detik doang. Jadi ya, terus enkripsi kayak gitu berarti udah sangat-sangat gak aman dong, kan mudah dipecahkan. Terus solusinya gimana? Ya kita perumit lagi enkripsinya gitu. Nah, sekarang ini informasi yang disimpan di komputer lu, di HP lu, dan pesan-pesan yang lu sampaikan itu tersimpan dalam sesuatu yang namanya bit. Nah, intinya gini. Pesan yang disampaikan ini tersimpan dalam bit. Maka enkripsinya juga menggunakan enkripsi bit. Sekarang ini, enkripsi yang digunakan distandarisasi oleh sesuatu yang namanya AES, Advanced Encryption Standard. Dan itu adalah enkripsi 256 bit. Tahu berapa kemungkinan kombinasi yang dimiliki oleh enkripsi AES ini? Sebanyak ini. Ya, lu bisa lihat sendiri. Ini gue males nyebutin juga. Jadi cukup banyak. Terus lu mungkin bertanya-tanya sekarang, apakah kalau kita punya komputer kita bisa menyelesaikan itu? Apakah kalau komputer ada banyak itu juga bisa diselesaikan? Jawabannya technically bisa. Tapi gini, gue pakai pengandaian aja nih. Misalnya, kalau ada 1 juta superkomputer yang setiap unitnya bisa mencoba 1 triliun kombinasi tiap detik, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencoba setiap kemungkinan kombinasi dari si AES ini? Berapa bulan? Lebih tepatnya berapa tahun? Berapa dekade? Berapa abad? Berapa milenium? Jawabannya jauh lebih lama daripada itu. Waktu yang dibutuhkan untuk mencoba semua kemungkinan kombinasi dari enkripsi 256 bit adalah selama 3.600 triliun tahun. Ya, itu waktu yang cukup lama dan gue rasa kalau misalnya semua komputer sekarang yang ada di dunia dikumpulin terus disuruh cobain satu-satu juga kayaknya ogah dah hacker mau coba kayak gitu. Jadi ya, untuk sekarang ini enkripsi AES ini aman. Dan ini yang dipakai untuk mengenkripsi pesan-pesan rahasia lu, keamanan-keamanan digital lu, rekening-rekening bank lu, dan segala macam yang harus diamankan. Jadi kabar baiknya untuk sekarang ini, ya semuanya cukup aman.
Tapi kayak yang sebelum-sebelumnya, di mana semua sistem komunikasi itu bisa ditaklukkan, kayak waktu itu si burung itu bisa dibunuh, terus mata-mata bisa ditangkep, terus telepon bisa disadap, teman bisa backstabbing, Enigma bisa ditaklukin Turing mesin, ya, enkripsi AES ini juga bisa ditaklukkan dengan quantum computer. Kalau lu bertanya-tanya, kok bisa? Gue udah pernah bikin videonya. Penjelasan lengkap kenapa si quantum computing ini bisa memecahkan enkripsi dengan mudah. Nah, intinya gini. Quantum computer bisa menaklukkan enkripsi dengan kemungkinan kombinasi sebanyak itu dalam waktu beberapa jam doang. Jadi ya, quantum computing ini bisa mengkeokkan si AES. Dan ya, kita perlu sistem komunikasi yang lebih aman lagi daripada enkripsi berarti. Dan jawabannya adalah dengan memanfaatkan kembali prinsip dari fisika kuantum. Quantum problems need quantum solutions, yaitu quantum communication. Sistem komunikasi memanfaatkan prinsip fisika kuantum. Nah, kita recall dulu buat yang classical way of communication. Sekarang kita pakainya bit, bukan lagi kata. Oke. Misalnya si Ma ini mau menyampaikan bit yaitu 1101 ke Bapak. Dan misalnya dengan aturan tertentu di enkripsi jadi 0110 dan sampai di Bapak dari 1101 lagi di dekripsi sama aturan yang udah diketahui Bapak. Kita tahu Kang Ojek bisa dengan mudahnya melihat ini, terus karena dia punya quantum computer bisa di dekripsi, dan dia juga bisa tahu bahwa isi pesannya 1101 ya kan. Si Kang Ojek ini bisa sadap si informasi yang disampaikan tanpa disadarin sama Mama dan Bapak. Jadi diambil, dibaca 0110, terus didekripsi, terus dimasukin lagi. Nggak ada perubahan. Yang dikirim Mak ke Bapak, terus diambil Kang Ojek, terus dimasukin lagi ke sini. Masih sama aja kan? Ini. Dengan Kang Ojek buka, terus lihat isinya, dia nggak berubah apapun. Ini sama aja kayak mau maling tapi dibalikin kan. Dia mau udah ngambil nih tasnya, terus dibuka, terus nggak diambil apa-apa, ditutup lagi, terus ditaruh lagi. Ya, si orang yang mau dibajaknya nggak nyadar. Emak sama bapak nggak nyadar bahwa jaringan komunikasi mereka lagi dibajak atau lagi disadap. Nah, sekarang beralih ke yang kuantum. Buat ngejelasin yang kuantum ini, bakal ada dua prinsip fisika kuantum yang bakal gue sering ulang. Yaitu quantum entanglement dan quantum superposition. Gue udah pernah bikin video buat dua-duanya. Jadi cukup bagus kalau lu udah nonton tentang itu dulu sebelum nonton ini. Oke, lanjut. Gue anggap lu udah paham tentang entanglement dan superposition. Nah, tadi buat yang klasik, kita kirim informasinya dalam bentuk bit, ya kan? Untuk yang kuantum, informasi disimpan dalam bentuk qubit. Ini yang tadi. Qubit ini direpresentasikan dalam bentuk partikel. Nah, si partikel ini punya quantum state, dan quantum state ini bisa dituliskan alpha 0 plus beta 1. Oke. Si Ma ini mau mengirimkan informasi dalam bentuk qubit. Nih, qubitnya warna biru. Ini, anggaplah ini penzuman dari si qubit yang ini. Oke. Quantum state si bit yang biru ini, gue namain aja B karena dia biru warnanya. Dan informasi yang disimpan di dalam qubit warna biru ini adalah alpha 0 plus beta 1. Informasi ini mau disampaikan ke Bapak. Caranya gimana? Ya dikirim si qubitnya. Jadi si qubitnya dikirim lewat sini, terus nanti diterimalah sama si Bapak informasinya. Ini diterima gitu. Nah, tapi kita tahu si Kang Ojek ini bisa berulah lagi. Jadi, di tengah jalan si qubitnya ini dicolong atau partikelnya diambil gitu. Dan dia mau tahu informasi yang dibawanya, yang di dalam sini. Caranya gimana? Dimasukin ke mesin pengamatan. Dimasukinlah ke sini, terus nanti hasilnya si partikel ini bakal dikirim lagi ke Bapak. Nah, yang membedakan di sini apa? Gini, sebelum dikirim, kita mau tambahin lagi satu partikel lain. Gue gambarin aja di sini merah. Dan kedua partikel ini dientanglekan. Entanglement. Apa konsekuensinya dari quantum entanglement? Kalau kita apa-apain partikel yang merah, partikel yang warna biru juga ikut kenapa-napa. Kalau kita apa-apain partikel yang biru, partikel yang merah juga ikut kenapa-napa. Jadi gini, sebelum dikirim, mereka dientanglekan, terus yang biru dikirim, yang merah dipegang sama si emak. Dan ingat, quantum entanglement itu tetap bertahan walau dia dipisahkan dalam jarak tertentu. Oke. Jadi ini tetap entangled sama yang merah, ini tetap entangled sama yang merah.
Nah, di prinsip superposisi, kita tahu mengamati quantum state dari suatu partikel berarti merubah quantum state-nya. Mengamati itu bisa mengkolapskan. Di sini, si Kang Ojek mengamati si partikel yang warna biru. Artinya dia merubah si partikel yang warna biru. Dan kita tahu karena dia entangled sama partikel yang warna merah, artinya dengan dia apa-apain partikel yang biru ini, si Mak juga bisa tahu. Karena si Mak nyimpen yang warna merah, ya kan? Inilah yang membedakan sama yang klasik. Tadi yang klasik, Kang Ojek bisa dengan mudahnya, dengan santainya, dibuka, terus dibalikin lagi. Tanpa si Mak dan Bapak sadar. Kalau ini, dengan dia membuka atau dengan dia mengamati informasi yang di dalamnya, si Mak bisa nyadar. Dan kalau misalnya si Mak ini ngirim satu, terus dia tahu, wah, ini ada yang aneh nih. Partikel merah di gue kok berubah waktu masih di jalan. Berarti nggak aman nih. Karena dia tahu ada penyadapnya, si Mak ini bisa ngasih tahu si Bapak, Pak, ini ada yang nyadap nih, kita jangan pakai channel yang ini ya, kita pakai channel yang lain, misalnya pakai jalur yang ini gitu. Yang ini nanti coba lagi apakah ada penyadap, kalau masih ada lagi cari yang lain. Artinya, kalau misalnya mereka udah temuin channel yang benar-benar aman tanpa penyadap, mereka bisa berkomunikasi dengan lebih aman. Nah, kita barusan udah mengeliminasi kemungkinan di mana si Kang Ojek bisa mengamati secara langsung informasi yang ada di dalam si biru ini. Terus, apa ada alternatif lain buat si Kang Ojek ngakalinnya? Pada dasarnya ada, dan prinsipnya cukup simpel. Nih, sekarang lu misalnya punya dokumen, dan kalau dokumen itu dibuka, bisa ketahuan. Gimana cara ngakalinnya? Ya, simple. Tinggal di copy paste, terus dibuka dokumen yang kopiannya. Jangan dibuka yang aslinya. Simple kan? Ya. Sekarang, gimana kalau si Kang Ojek, instead of dia langsung masukin ke mesin pengamatan, si yang biru, dia mau copy paste dulu semua data yang ada di si biru. Jadi dia mau Ctrl-C, Ctrl-V. Caranya gimana? Caranya adalah dia harus punya dulu satu wadahnya. Dia harus punya satu partikel lain, qubit lain. Sebutlah dia udah punya partikel lain yang warna hitam. Dengan quantum state-nya yaitu H. Dan itu berbeda sama ini. Prinsipnya sama aja kayak Detensei, di mana butuh wadah lain untuk mengcopy paste data dari orang yang mau dibangkitin. Terus dia udah punya yang warna biru yang tadi dia corong, ini B, quantum state-nya. Terus dia mau salin ini ke sini. Caranya adalah dia bikin satu mesin, dia masukin dua-duanya ke mesinnya, dan hasil yang dihasilkan dari si mesin itu adalah dua-duanya warna biru. Yang ini B, yang ini B. Yang tadinya H berubah jadi B. Dan kalau udah, dia mau balikin yang ini. Ingat, si merah ini integratnya sama yang ini. Sama yang ini. Bukan sama yang ini. Jadi mengamati yang ini harusnya nggak mempengaruhi si merah. Jadi yang dia lakuin selanjutnya adalah dia mau mengamati yang ini. Bukan yang ini, yang tadi entangled. Oke. Dan hasilnya dia juga bisa tahu data dari si biru ini yang mau disampaikan ke Mak dan Bapak. Apakah bisa kayak gitu? Ternyata enggak. Lagi-lagi bukan karena teknologi yang kurang cukup canggih untuk menciptakan ini, tapi karena hukum fisika yang melarang itu. Karena untuk melakukan duplikat yang sama persis ini disalin copy paste itu melanggar linearity dan unitarity yang ada di mekanika kuantum. Dan bahkan punya nama sendiri yaitu no cloning theorem. Gak ada satu orang pun yang bisa tahu apa yang mau disampaikan emak ke bapak. Hukum yang diciptakan manusia bisa aja dilanggar. Sistem enkripsi yang diciptakan manusia bisa aja ditaklukkan. Tapi kalau udah berurusan sama hukum fisika, hukum alam, alam semesta itu sendiri, kita udah nggak bisa nego-nego lagi deh. Kita nggak bisa tiba-tiba memecahkan hukum fisika. Actually, kalau misalnya lu memecahkan hukum fisika, lu bisa aja dapat Nobel Prize. Tapi anyway, jadi itulah gimana ceritanya si quantum communication ini bisa menjadi cara yang paling aman untuk melakukan komunikasi. Tapi fisika kuantum ini gak cuma memberikan kita satu opsi untuk melakukan sistem komunikasi jarak jauh. Ada opsi-opsi lainnya. Salah satunya adalah dengan melakukan teleportasi. Sebelumnya, cara klasik, sistem komunikasi itu sering berkirim pesan ya kan. Pesan dari sini dikirim lagi. Tapi di tengah jalannya bisa aja dicegat. Jadi kayak mau dikirim terus dicegat track, di dekripsi. Nah, cara lainnya adalah dengan teleportasi. Jadi pesan yang tadi di sini hilang terus muncul di sini. Nggak dikirim. Jadi ya kalau diteleportasi gitu nggak ada yang bisa cegat gitu kan. Nggak ada yang bisa sadap. Dan thanks to quantum mechanics, teleportasi itu adalah sesuatu yang udah bisa dilakukan. Teleportasi itu bukanlah sesuatu lagi yang fiksi. Gimana caranya quantum mechanics ini bisa memungkinkan teleportasi? Gua nggak bakal bahas di sini. Gua bakal bahas di video berikutnya. Kalau gitu, till we meet again.